Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget berubah, tapi bingung gitu harus mulai dari mana? Rasanya kayak stuck, tahu ada yang perlu dibenerin, tapi langkah pertamanya itu kayak nggak kelihatan. Kalau kamu lagi ngerasain ini, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Rasa bingung itu wajar banget loh, banyak banget dari kita yang pernah atau bahkan lagi ada di posisi itu. Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng satu langkah pertama yang kelihatannya sepele tapi punya kekuatan yang luar biasa buat memulai perubahan. Jadi, inti masalahnya kan di sini ya. Ada keinginan yang kuat banget buat berubah, tapi mentok di satu pertanyaan besar. Mulai dari mana ya? Yuk kita coba urai kebingungan ini bareng-bareng. Di tengah semua kebingungan itu, jawabannya sebenarnya simpel banget. Semua perubahan besar di luar sana itu selalu dimulai dari satu tempat yang sama, dari dalam diri kita sendiri. Ini fondasinya. Oke. Pertanyaan lanjutannya pasti, tapi gimana caranya? Kalimat mengubah diri sendiri itu kedengarannya gede banget ya, berat gitu. Tapi gimana kalau ternyata langkah pertamanya itu jauh lebih simpel dari yang kita bayangin? Dan ini dia jawabannya. Kita mulai dengan alat yang paling sederhana. Beneran cuma butuh kertas sama pulpen. Tapi dampaknya itu bisa mengubah cara kita memandang segalanya. Yup, kita akan mulai dengan membuat jurnal. Eits, jangan langsung bayangin buku harian yang ribet ya. Anggap aja journaling ini cara simple buat ngosongin isi kepala kita ke kertas. Jadi semacam langkah pertama yang paling ringan dan aman untuk memulai perjalanan perbaikan diri. Tapi, mungkin kamu bertanya-tanya, masa sih aktivitas sesederhana nulis bisa sekuat itu? Well, ini bukan sekedar iseng-iseng loh. Ada alasan-alasan nyata kenapa journaling ini bener-bener ngefek. Manfaatnya tuh beneran ada. Terbukti secara ilmiah, menulis jurnal itu bisa meningkatkan kinerja otak. Terus, buat kamu yang sering cemas atau overthinking, ini bisa jadi pendingin yang ampuh. Bahkan, ini juga cara asyik buat melatih kosakata kita, sekaligus jadi ruang aman buat numpahin semua pikiran dan perasaan tanpa takut dihakimi. Oke, kamu udah mulai tertarik buat nyoba kan? Tapi jurnal kayak gimana yang cocok? Nah, ternyata ada banyak banget jenisnya. Dan kamu bisa pilih mana yang paling pas sama kebutuhan kamu sekarang. Setidaknya ada 7 jenis jurnal yang bisa kamu coba. Yuk kita lihat beberapa contohnya yang bisa langsung kamu praktekin. Kamu bisa pilih nih, ada jurnal koreksi diri buat refleksi harian. Ada juga jurnal manifestasi buat fokus sama tujuan-tujuan kamu. Atau mungkin kamu lagi butuh ngerapiin finansial, bisa coba jurnal pelacakan keuangan. Ada juga jurnal ide kreatif buat nangkep inspirasi yang suka datang tiba-tiba. Jurnal pengetahuan buat nyatet hal baru yang dipelajari. Atau jurnal jadwal buat bikin hari-harimu lebih teratur. Intinya, pilih aja satu yang paling kamu butuhkan sekarang. Tapi, ada satu hal yang penting banget buat diingat. Ini bukan sulap yang hasilnya instan. Sama kayak kita merawat tanaman, perubahan itu butuh proses. Kuncinya cuma satu, konsistensi. Coba deh lakuin setiap hari, walaupun cuma 5 menit. Justru dari situlah kebiasaan yang kuat ini akan tumbuh. Nah, kita udah bedah semuanya, mulai dari masalahnya, solusinya, sampai cara-caranya. Tapi, semua pengetahuan ini nggak akan mengubah apa-apa tanpa ada tindakan. Jadi sekarang, bolanya ada di tangan kamu. Jadi pertanyaannya sekarang untuk kamu. Dari semua jenis tadi, jurnal mana yang mau kamu tulis pertama kali? Mungkin jurnal buat refleksi diri, atau buat nyatet ide-ide brilian kamu? Gak usah ditunda. Coba deh ambil buku sama pulpen dan tulis kalimat pertamamu malam ini juga. Perubahan besar kamu bisa dimulai dari sana.